kreatif itu pasti yang mereka pikir, ya udah lu gerak aja dong, ya lu gerak dulu, kayak gimana lu nanti kayak gimana baru gua ngikut gitu. Mereka itu nunggu kita itu berhasil dulu gitu. Kalau udah berhasil, udah sukses, baru mereka ngikut gitu. Itu kan picik sebenarnya begitu. Kalau kita lagi nyungsep gitu, dia bisa kabur gitu. Tinggal apa ngejat gitu kan, kasih nasihat. Tuh kan, makanya kalau mau usaha itu ngobrol dulu, ngomong kayak gini sama kita gini. Oh my Tai lah kalau god. kayak begitu. Kemarin di waktu-waktu aku lagi senggang, aku iseng nanya sama AI gitu, kenapa ah, pemuda di kampung aku yang udah bertahun-tahun nganggur, tapi mereka tidak mau beternak gitu. Dan jawabannya ada yang sangat menarik dan bikin aku kaget gitu. Mereka beranggapan pekerjaan peternak itu pekerjaan rendahan gitu, katanya. Dan cocok untuk generasi-generasi yang udah tua, yang udah bau tanah gitu. Jadi lebih baik mereka nganggur daripada kelihatan apa namanya, kelihatan rendah gitu, kelihatan tua mungkin gitu. Nggak apa-apa lah nganggur, yang penting kelihatan keren gitu ya, intinya begitu. Dan itu sih buat aku, aduh, cukup kayak bikin apa namanya, hati aku tuh kayak gatel gitu. Dan terus gue catet nih poin-poin dari Ustadz AI. Ya, ternyata banyak analisanya itu keren-keren sih buat pelajaran, dan ini relate banget di kehidupan gue di sini nih gitu. Jadi surat pertama kayak bunyinya gini, mindset atau pola pikir atau belief system. Banyak pemuda yang berpola pikir pasif, yaitu lebih percaya pada keberhasilan yang datang dari faktor luar gitu. Jadi intinya mereka nggak percaya sama diri sendiri gitu. Mereka merendahkan kemampuannya sendiri gitu. Ya begitu. Jadi bergantung sama temen, sama saudara, sama pemerintah, ya mending nunggu bansos kayak gitu kan. Nah, mereka aja nggak mau keluar, gimana mau dapat kerjaan? Bikin SKCK aja kagak kan gitu. Nah, itu dia, itu juga lucu teman-teman ya kan. Dan ini banyak banget di deket-deket aku lah, circle aku sendiri juga begitu. Aduh, gue mau ngomong goblok tapi takut ini, takut nyakitin perasaan orang, jadi saya tahan-tahan aja dalam hati. Aku sih yakin banget orang-orang yang seperti itu sebenarnya mereka tahu banget dan paham kalau yang namanya peluang itu kita yang ciptakan sendiri gitu. Nggak mungkin dong kita tahu-tahu lagi diem, lagi galer, lagi garbol, tahu-tahu ada teman datang ngasih kerjaan, bro lu kerja sama gua kasih 5 juta, lu nggak bisa apa-apa, lu cuma bisa kentut doang, gua gaji 5 juta. Ya itu kan ngimpi kalau kayak begitu. Kita harus ada effort di situ baru ada impact kayak gitu kan, kan lucu kalau kayak begitu. Kalau ada orang-orang yang kayak begitu itu berarti teman elu di situ lagi masih kena genjutsu sama Madara gitu. Ini faktor yang pengalaman gue banget nih, takut menghadapi resiko atau kegagalan gitu. Dulu gue pernah gagal sama teman gue gitu. Nah, mental ini disebut fear failure, yaitu ketakutan terhadap kegagalan sehingga mereka enggan memulai apapun. Faktor trauma juga, pengalaman orang tua atau tetangga juga bisa menjadi faktor penghalang untuk mereka mentalnya jadi ngedown gitu. Gue pernah kayak gitu soalnya. Langsung next ya ke catatan dari Ustadz AI yang ketiga itu, minimnya imajinasi atau visi masa depan. Jadi mereka itu nggak punya visi gitu, nggak punya goal di hidupnya. Jadi banyak pemuda yang tidak memiliki gambaran jelas tentang masa depan mereka. Aduh, gambarannya udah nggak ada, surem, ngadesu gitu. Sehingga tidak termotivasi untuk bergerak. Tidak ada role model. Sebenarnya bukannya tidak ada role model, ada. Cuman karena mereka itu malas keluar, malas belajar. Karena mereka nggak belajar, nggak punya value di otaknya. Jadi kalau mau ngobrol juga nggak nyambung, nggak ada visi gitu. Jadi mereka nggak kenal. Padahal di sekitarnya itu ada pemuda yang sukses-sukses, ada di sekitar gua, ada sekitar kita pasti ada. Kitanya yang males belajar, ya pintar ngobrol gitu, ngobrolnya tuh asik, nggak sok tahu gitu. Nah itu juga tuh, jadi itu yang katanya memperparah gitu. Begitu kata guru AI. Ustadz atau guru sama aja kan. Ustadz kalau bahasa Indonesianya guru, itu maksudnya gue gitu ya. Nah ini yang nomor 4 itu faktor lingkungan sama sosial dan budaya, sosial and culture faktor. Aduh, pakai bahasa Inggris lagi, lupa gue. Ini seru. Norma sosial yang kurang mendukung kewirausahaan gitu. Ya emang budaya orang Indonesia emang kayak begitu ya, kecuali orang Cina gitu ya. Kalau orang Cina itu baru lahir aja udah bisa tawar menawar tuh bayinya. Ini berapa, ini berapa. Yang ini aja saya. Gitu. Keren lah pokoknya orang Cina itu. Di
Di beberapa daerah budaya kerja instan itu emang masih kuat. Bekerja sebagai buruh atau pegawai dianggap lebih bergengsi daripada peternak atau wirausaha. Ya iyalah, daripada ngarit kayak gue cuman cari rumput ya kan. Tapi kita punya kelebihan teman-teman. Jadi kayak aku pernah denger dosen ngomong apa sih ya, pakai bahasa Inggris aku lupa lah. Pokoknya intinya lu minim risiko. Ya lu emang minim risiko, cuman lu low freedom gitu, lu nggak ada kebebasan. Sedangkan orang-orang pengusaha gitu, dia emang high risk, resikonya gede banget ya kan, tapi dia punya freedom, kebebasan mutlak, tinggal pilih yang mana gitu aja sih. Kalau lu orangnya males ya lu pilih yang santai-santai aja, udah dibayar tiap bulan begini-begini. Sedangkan orang Cina nggak mau dibayar, mereka malah bebas, kita bebas mengeksploitasi kekayaan kita. Mereka punya kebebasan mutlak dan jelas kaya raya gitu. Dan kita sebagai orang pribumi seperti kayak gini sekarang gitu. Yang B, atau yang keberapa ini udah B nih, dukungan keluarga yang rendah. Nah, keluarga seringkali tidak mendukung apa sih geraknya atau tujuan di bidang usaha tertentu karena takut rugi atau tidak ada modal atau belum ada cara atau belum ada contoh orang di keluarganya itu ada yang sukses gitu. Nah ini juga faktor yang bikin kurang ajar banget gitu. Kalau kita lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, kadang yang petani, buruh, tukang apa kayak tukang pulung, tukang pungut gitu, ada salah satu keluarganya pengen naik itu, pengen berusaha itu, biasanya nggak didukung gitu. Karena begitu orang Indonesia tuh, kalau kita lagi nyampein visi misi atau ide kreatif itu, pasti yang mereka pikir, ya udah lu gerak aja dong, ya lu gerak dulu, kayak gimana lu nanti kayak gimana baru gua ngikut gitu. Mereka itu nunggu kita itu berhasil dulu gitu. Kalau udah berhasil, udah sukses, baru mereka ngikut gitu. Itu kan pitik sebenarnya begitu. Kalau kita lagi nyungsep gitu, dia bisa kabur gitu. Tinggal apa ngejat gitu kan, kasih nasihat. Tuh kan, makanya kalau mau usaha itu ngobrol dulu, ngomong kayak gini sama kita gini. Oh my Tai lah God. kayak begitu menurut aku mah. Kalau kita lagi kita pengusaha, lagi hancur nih, lagi terjun, lagi gagal gitu, kita tuh nggak butuh nasihat sebenarnya gitu. Yang kita butuh itu modal. Jadi nggak usah banyak cincong lah gitu. Kita tahu sebenarnya gitu. Itu pengalaman aku pribadi bro gitu. Sorry ya kalau agak kasar, emang ngeselin orang-orang kayak begitu. Kalau kita lagi nyungsep, pengennya nasehatin gitu, nggak mau ngasih modal, ini gua modalin. Mending diem aja didoain, itu lebih baik sebenarnya bro. Atau kasih kopi, kasih rokok aja lah. Kalau ada teman-temannya lagi sukses, nggak perlu dinasehatin, kasihan gitu. Ini yang saya nih, kata ustadznya, ini keren banget nih bro. Lingkungan pergaulan yang tidak produktif. Jika lingkungan temannya yang fokusannya pada hiburan atau hal-hal yang konsumtif, maka motivasi ekonomi akan sulit muncul. Itu dia bro. Makanya kan sekarang ada fasilitas AI gitu kan, free bro. Kita kebanjiran informasi, tapi cuman ngeliatin doang sama dengerin doang, tapi kita nggak mau ngedalimin serius di situ. Itu nongkrong nongkrong doang, nah, ceritanya ngalor ngidul. Sedangkan umur kita itu makin tua bro, kayak gue makin tua, mau sampai kapan kita hiburan mulu gitu ya kan. Kita simpan pundi-pundi lah buat masa depan gitulah teman-teman, tolonglah produktif gitu sekali-kali gitu. Ya teman-teman. Terus yang B nih, akses informasi dan pengetahuan. Minimnya edukasi bisnis dan teknis tentang ternak. Oke, make sense. Banyak pemuda tahu domba itu sangat menguntungkan tapi tidak tahu cara beternak. Ya mungkin kalau yang di kota gitu. Kalau yang di sini mah tahu lah sebenarnya. Cuman ya emang butuh beberapa itu sih polesan gitu. Emang cara beternak yang di kampung aku itu emang itu old mind. Ada orang yang ngomong old mind ya. Jadi udah nggak berlaku, udah nggak relevan. Selanjutnya itu masalah modal dan infrastruktur. Udah kebelibet ngomongnya. Di garis bawahi di sini itu kendala informasi atas akses permodalan. Meskipun peternak itu tidak memerlukan modal yang besar, tapi banyak para pemuda itu ngerasa mereka itu nggak punya modal sama sekali. Sedangkan di kampung aku itu banyak banget. Kalau ada orang yang minat gitu, bahkan aku sendiri banyak banget yang nawarin, lu butuh apa gitu, gua ada duit, gua kasih ke lu, lu puterin. Banyak banget yang ngomong begitu. Bahkan ada seorang ibu-ibu janda ngasih aku itu modal 40 juta, ada yang begitu, tapi saya nggak terima.
Ada tetangga aku juga yang ngasih 10 juta, ada teman-teman aku pun banyak yang nawarin pengen invest gitu. Tapi karena aku juga ngerasa aku belum apa namanya ya, aku belum percaya sama diri aku sendiri, aku belum gitu ilmunya. Aku sekarang fokusnya sama ilmu sama informasi dulu sih teman-teman. Jadi aku nggak mau kayak dulu main sat set sat set, ternyata oleng di jalan gitu. Nextnya itu infrastruktur dan akses pasar yang kurang. Sulit banget untuk mendistribusikan itu. Ternak kita ke pasar modern memang sulit. Terus diperparah juga di sini Pak Ustadz AI ngomong harganya juga yang tidak stabil karena tengkulak. Ya emang beberapa faktor emang benar. Tengkulak itu emang nakal. Kadang kalau sama peternak kecil itu yang nggak ngerti pasar itu nginjek banget. Kalau peternak itu mau jual karena lagi apalagi kalau lagi butuh itu pasti diinjek banget itu. Tapi kita kadang peternak kecil juga perlu dikritisi teman-teman, dalam artian perlu dikasih masukan. Cara peternak mereka yang jadul banget itu emang pertama udah nggak relevan, karena juga hasilnya juga nggak maksimal. Saya yakin banget kalau petani kecil itu cara peternak itu dirubah polanya, pasti akan menghasilkan ternak yang bagus gitu. Kalau ternak kita bagus, produk apapun kita udah bagus, nggak mungkin dong diinjak banget sama tengkulak, nggak mungkin, karena barangnya bagus gitu, nggak mungkin dihargai murah gitu. Kalau ada yang tetap nginjek aja ternaknya, ada padahal produk atau ternak itu udah bagus, ya injek balik itu kepalanya tengkulak gitu, nggak usah takut. Banyak tengkulak, cari tengkulak yang lainnya lebih uh, yang lebih baik lah teman-teman, yang lebih baik, yang lebih uh, mengayomi sama peternak kecil. Intinya petani-petani, peternak-peternak yang konvensional itu memang perlu diedukasi sebenarnya itu, sehingga mereka jadi nggak gampang dimanfaatin, terus nggak rugi juga gitu. Aku emang udah berapa kali praktek di rumah sendiri gitu, bener-bener dari nol gitu. Nanti saya mau berusaha mendokumentasikan eh, langkah-langkah aku lah gitu. Moga-moga aja sih bisa bermanfaat buat orang-orang gitu ya teman-teman. Ya udah gitu aja dari aku, sang pengangguran yang bebas mengeksplor apapun sesuai keinginan aku sendiri. Oke, karena aku nggak terikat dengan sistem, dan itu adalah privilege. Aku manfaatkan sebaik mungkin. Saya doain semoga kalian yang udah nonton video aku itu rezekinya makin bertambah teman-teman. Itu aja, salam ngarit, salam cuan, bye bye, see you.